Diduga Bahar Smith sedang bersantai di jacuzzi. Video tersebut diposting pegiat media sosial Denny Siregar di akun Instagram @DennySiregar. Hasil jualan agama itu ternyata enak juga ya, nyesel dulu sekolah kelamaan. Tulis Denny Siregar pada captionnya Minggu 19 Desember 2021. Tampak dalam video tersebut pria diduga atau mirip Bahar Smith sedang bersantai sambil merokok di jacuzzi. Di samping kirinya tampak sepiring makanan. Lalu, seorang pria berkepala pelontos menghampiri dan memberikan tumbler stainless berwarna hitam. Terlebih dahulu, pria berpakaian serba hitam itu membuka tutup tumbler sebelum memberikannya kepada pria mirip Bahar Smith. Pria yang asik berendam di jacuzzi itu pun menerima dan langsung meminum air dalam tumbler tersebut. Selesai minum, pria mirip Bahar Smith mengembalikan tumbler ke pria berkepala pelontos itu. Setelahnya, tampak pria mirip Bahar Smith melambaikan tangan kirinya ke arah kamera, kemudian menyantap makanan di sampingnya tanpa melepas rokok yang ada di tangannya. Postingan dari Denny Siregar tersebut menuai komentar beragam dari warganet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah punya sejarah Wali Songo. Saya punya orang tua Kiai Nur Salim itu sayang sekali sama umat, Mbah Mun juga gitu. Karena memang agama ini itu kalau masalah kebenaran itu serius, tapi di balik kebenaran ini yang perlu dicatat oleh semua yang mencintai agama ini, bahwa Allah itu tidak butuh taat kita. Dan Allah tidak akan gagal sebagai Tuhan karena maksiat kita. La tanfa'uhu ta'atuhum wa la tadurruhu maksiatuhum. Allah tidak akan ngefek ketika semua orang taat ya gak ngefek, semua orang maksiat juga gak ngefek. Karena Allah ini zat yang punya eksistensi sejati, sehingga hubungan kita dengan Allah itu nggak ngefek ke Allah, tapi ke kita sendiri. Sehingga mereka lebih rileks karena nggak merasa harus mati-matian bela Allah. Allah tetap Al-Qayyum, zat yang bisa berdiri sendiri. Sehingga di kitab-kitab itu ada bab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Itu ada babnya sampai di kitab Ihya masyhur itu. Suatu saat ada orang sepuh sowan ke Nabi karena sudah sepuh. Beliau pamit, kira-kira jam segini pamit, ya Rasulullah saya mau pulang karena nanti kemalaman. Karena beliau jalan kaki yang orang sebut. Kata Nabi, ya tenang saja di sini, nanti pulang kamu udah jalan kaki. La ahmilan naki alab innakoh, nanti kamu tak naikkan anaknya unta. Dikiranya orang sebut tadi namanya anak unta itu ya kecil. Wa ma fa'altu biminako, apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Sudah, tenang saja. Setelah beliau ngaji lama, ya dikasih unta tua itu. Silakan kamu bawa unta saya ini. Ini kan unta tua, ada anak unta. Ya meskipun tua ya anaknya unta. Jadi agama itu rileks. Nabi Ibrahim itu pernah minta supaya nyawanya itu diperpanjang karena beliau umumnya orang itu kan ingin nyawa panjang, ingin umurnya panjang. Allah tidak jawab gak apa. Suatu saat ada tamu, orangnya itu sepuh sekali. Nabi Ibrahim karena orang yang sangat menghormati tamu dikasih kurma anggur. Itu setiap dimakan dikunyah meler lagi keluar. Karena sudah sepuh, nggak ada giginya, dikunyah keluar lagi. Itu jawabnya Nabi Ibrahim, Ya Allah, masuk lagi ke kamar, sholat lagi, mengcancel doa panjang umur. Katanya Ibrahim, oh jenengan jawab toh. Artinya kalau ingin tua sekali ya nasib kamu kayak itu gitu. Jadi karena beliau tahu itu jawaban terus masuk kamar, oh jawab pasti jenengan, terus membatalkan doanya. Itu Nabi Ibrahim. Kalau orang sekarang enggak, dongo ngarani, ya tua ya tetap sehat. Karena doa itu kalau enggak diperjelas itu ya repot. Ini cerita supaya kita berislam itu teriak. Saya Mbah Mun itu meskipun kiai top, senengannya dia guyon bapak saya. Tapi guyon itu ada yang wajib. Saya dulu itu janggal. Nuduh zina itu dosanya besar sekali. Saya ulang lagi, nuduh orang lain zina itu dosanya besar sekali. Disebut bab qadzaf. Saya pernah menjumpai 3 kiai besar Dia top semua. Di majelis itu ada gosip bahwa si A itu punya selingkuhan sama Sri misalnya atau siapalah. Kalau di Arab itu senengannya pakai Salma. Laila Majnun Salma, kalau di Jawa itu kasihan kurbannya itu. Ya, tapi itu contoh saja. Itu si Kiai 3 tadi gak ngefek, malah tanya gini, loh apa perempuannya cantik? Wah, cantik sekali Mbah. Cantiknya sampai kayak apa? Malah bicara cantiknya perempuan. Saya itu ya pertama iskal. Ini Kiai kok bakas orang apa? Cantik. Orang ayu. Setelah majelis itu bubar, yang penggosip tadi ya yang gosip ini gak Kiai, yang pembisiknya ada Kiai, yang gosip ini gak Kiai. Cuma Kiai 3 ini posisi mendengar. Tapi malah tanya cantiknya. Singkat cerita setelah orang itu pulang bilang gini, itu kalau saya bilang iya dengan gosip itu, saya ikut qadzaf, saya ikut menuduh orang lain zina.
itu dosa besar. Selain itu saya kiai, kalau saya bilang iya dianggap membenarkan. Maka untuk mengalihkan nggak bicara nuduh, jadi guyon tadi. Jadi guyonnya itu, karena kalau kita tadi bilang iya, artinya mengiyakan. Dan itu artinya qadzaf, punya dosa besar karena nuduh orang lain zina. Diperparah dia kayak besar, kan orang menjadi percaya karena yang ngomong bukan penggosip lagi, tapi ya, maka dialihkan. Loh, ayo nucung. Sampai segitunya kearifan. Sehingga dulu ketika Maiz itu seorang sahabat yang pernah salah besar. Itu Nabi ketika beliau ada gosip salah gitu ya, Nabi masih, jangan-jangan kamu hanya mimpi, Cung. Jangan-jangan kamu hanya megang, tapi tidak sampai zina. Sampai terakhir Nabi tanya, Afi aklikase, jangan-jangan otak kamu sudah agak error. Saking tidak inginnya Nabi mempercayai hal-hal seperti itu. Nah, problem kita di zaman sekarang justru kadang nyari-nyari supaya tahu buktinya. Yang dulu para orang soleh menghindari bukti itu supaya nggak suudzon, sekarang orang mencari-cari bukti. Padahal itu dilarang, wala tajassasu, orang nggak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, itu kearifan-kearifan yang saya dapatkan dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Pak Zaini, dari Pak Gures. Mereka orang-orang yang luar biasa menghindari ngomong penting. Sekarang itu orang banyak yang sering ngomong penting, sebenarnya itu malah salah. Karena kalau ngomong penting itu vonis terhadap orang lain. Tapi kalau kamu rileks, tidak. Nabi dulu itu rileks sekali. Ketika beliau ngaji gini, terus ada pemuda lewat bawa cangkul mengabaikan pengajian Rasulullah. Banyak sahabat bilang, celaka orang itu, ada Nabi ngaji kok tidak ikut. Jawabannya Nabi unik. Jangan-jangan dia punya keluarga yang harus kerja, dan kalau harus kerja untuk nafkah keluarganya singgung, tidak. Nah, kenapa kita butuh rileks? Karena kebenaran sekali dipaksakan itu jadinya benturan. Dan itu wali-wali Songo itu dulu sudah berpikir seperti itu. Sehingga Pak Zaini yang sering ngendikan sama saya, kita ini bisanya mengikuti Mas Bah, kalau manggil saya Mas, tidak bisa benturan. Sehingga tadi ada modifikasi dari sesajen menjadi sedekah, dari apa menjadi apa. Jadi tidak langsung benturan. Dan itu khazanahnya, bacaan-bacaannya banyak sekali, termasuk peristiwa udhiyah tadi. Jadi dulu kurban itu dipakai ajang orang-orang tokoh Quraisy supaya dapat daging yang bagus di atas namakan Ka'bah. Jadi agama ini dijual mulai dulu. Terus kuno agama ini dijual. Dan agama mulai dulu ya prospek. Ka'bah itu bisa menyedot wisatawan berapa, wisata religi. Sehingga dulu ada Ka'bah tandingan, perhitungannya juga ekonomi. Jadi mulai dulu itu ya sudah seperti itu, mau apa memang Allah bikin dunia seperti ini. Jadi mulai dulu agama itu ya, sampai orang Yahudi gak mau iman sama Nabi ya, pikirannya sederhana, kalau saya tokoh banyak yang sowan, banyak yang ngasih-ngasih. Kalau saya ikut Muhammad, saya anak buah, yang ngasih saya siapa ya? Jadi perhitungannya juga ekonomi. Jadi ketika Abraham mau bikin Ka'bah tandingan, itu perhitungannya juga ekonomi. Jadi ribet kan memang kalau manusia itu sudah ribet. Tapi Islam ini datang bukan untuk itu, tapi memaklumi itu. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Ketika beliau berdoa, ya Allah, keluarga kami saya tempatkan di Mekah. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Cuma menurut Islam dibalik, ya Allah, kita ini ingin anak-anak kami ini bersujud kepada Engkau, ingin anak-anak kami ini melakukan sholat. Tapi mereka ini manusia yang untuk ketahanan hidupnya butuh makan, butuh rezeki, butuh ekonomi. Maka tolong ekonominya dijaga ya. Jadi dibalik, demi sholat menjaga ekonomi. Jangan dengan demi ekonomi meninggalkan sholat. Jadi dibalik, jadi demi sholat menjaga ekonomi. Juga termasuk menjaga politik. Andaikan tidak ada orang Islam yang cakap politik, terutama yang soleh-soleh, kemudian negara bikin aturan ala mereka, sholat dianggap larangan, pengajian dengan larangan, juga repot. Makanya mulai dulu kiai-kiai itu ya politik, karena nggak ingin negara ini diatur oleh orang yang anti sholat, anti agama. Karena kalau negara terserah yang sedang jabat, kemudian yang jabat tidak soleh, bisa nganggap maksiat-maksiat tidak ilegal, yang pengajian justru ilegal. Nah, di sini kenapa banyak orang-orang soleh dulu ya rata-rata ya berpolitik mulai sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan. Jadi itu ada filosofinya. Nah, bahwa ada oknum-oknum yang tidak seperti itu ya monggo, itu oknum. Tapi sebetulnya awal-awalnya kenapa banyak orang soleh yang politik, karena nggak ingin negara ini dipimpin oleh orang-orang yang anti agama, anti kebaikan. Sehingga berkahnya apa? Berkahnya negara ini berkonstitusi secara Islami. Meskipun tidak negara Islam, tapi tadi hak asasi manusia terjaga, hak belajar, hak beragama, hak ibadah.
Coba bayangkan kalau kita jadi korut, Korea Utara kan pusing. Itu uniknya, lagi-lagi ini cerita uniknya. Itu mulai dulu itu tidak ada benturan. Ketika ada Masumi, ada Partai NU, ada macam-macam. Muhammadiyah datang di Jogja itu Mbah Ahmad Dahlan itu teman dekatnya Mbah Hasyim. Saya tahu banyak tentang, namanya dulu Mbah Darwis. Itu dulu ngajinya sama pernah buyut-buyut Yami di sini. Dulu ngaji Mbah Soleh Darat, Mbah Ahmad Dahlan sama siapa itu Mbah Hasyim. Ketika di Mekah yang Mbah Ahmad Dahlan ngaji Syekh Khotib Minangkabau itu ya sama Mbah Hasyim. Nah kebetulan Mbah Ahmad Dahlan hidup di Jogja yang zaman itu sudah khurafatnya kayak apa, karena ada sistem agama yang sangat, menurut beliau sangat jauh dari Islam yang murni. Terus beliau revolusinya seperti itu. Yang Mbah Hasyim nampak di Jombang. Nah itu kan murni ilmu sosial, murni muqtadul khalq. Terus beliau punya metode yang berbeda, tapi nggak masalah, mulai dulu nggak masalah. Kemudian jadi kalau yang kadang-kadang memasalahkan tuh ya memang yang nggak tahu masalah. Sebenarnya dulu tuh ya biasa aja, karena ya itu urusan metode, urusan